Itu luar biasa. Jadi keuntungnya seperti itu. Dia bisa terkenal, dia punya nama keren yang beken, dia punya passive income, dia juga punya fans baru di berbagai macam media sosial. Nah, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di Makijar. Mari kita bercerita. Kita ketemu hari ini, ketemu dengan bintang tamu kita yang spesial banget karena kita rencana mau ada event pelatihan sehari bisa menulis buku. Sekarang kita lihat siapa bintang tamu kita. Ini dia Mas DJ. Boleh tepuk tangan dulu Mas DJ. Insya Allah di masa mendatang akan ada pelatihan menulis buku. Itu bisa menulis buku dengan 1 hari loh teman-teman. Insya Allah nanti Mas DJ sendiri yang akan menjadi pembicaranya. Dan teman-teman juga pastinya bakalan penasaran, mungkin gak ya saya bisa menulis buku. Monggo Mas DJ silakan langsung memperkenalkan diri. Dan nanti kita bisa ngobrol santai aja, tapi jangan lupa teman-teman subscribe dulu ya. Baik, terima kasih Bu Ros atas waktu dan kesempatannya nih bisa mengundang saya nih. Luar biasa, ini suatu kehormatan bagi saya pribadi dan komunitas-komunitas literasi di luar sana. Halo Sobat Makijar, insya Allah saya akan memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa di bulan Februari ini. Jadi jangan lupa tetap pantengin tentang Makijarnya, tetap pantau terus tentang sosial media di Mantan dan Makijarnya, insya Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya selama melatih kurang lebih dari tahun 2015 efektif saya mengajar sampai di tahun sekarang 2022 itu belum pernah ada yang mengeluh bahwa pelatihan dengan Mas DJ itu membosankan, bikin boring, bikin lemes, bikin penat, bikin justru tidak. Pelatihan ini walaupun pelatihannya dari menulis tapi happy, fun, dan pelatihnya adalah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita enjoy. Jadi ketika sudah selesai pelatihan sudah kita tagihan. Jadi Sobat Makijar jangan sampai lewatkan untuk di acara tentang sehari bisa menulis buku bareng LinkedIn ini. Jadi jangan sampai ini kesempatan sangat luar biasa di event perdana di awal tahun 2022. Jadi saya dengan DJ, apakah saya orang India atau bukan? Iya, betul. Awal-awal juga ini Mas DJ ini orang India atau bukan? Terus penasaran seorang penulis buku yang sudah menulis berapa ratus? Kisaran 100-an lebih ya. 100-an. Kalau sebagai editor juga ya? Sebagai editor juga di kisaran 500 lebih. Oh, 500 lebih. Iya, 500 plus. Penasaran kan? Pasti penasaran banget. Jadi Mas DJ ini sebenarnya orang India, orang mana sebenarnya? Sobat Makijar penasaran dengan saya. Nah, nanti di tanggal itulah akan saya beberkan siapa diri saya, kenapa nama seperti nanti kita akan membahas tentang masalah di balik sebuah nama pena. Nah, itu nanti akan belajar di sini tentang di balik sebuah nama pena itu apa sih? Nah, ini satu luar biasa. Jadi ada tujuannya ya? Iya, benar sekali. Untuk teman-teman yang penasaran kira-kira dalam pelatihan itu ngapain aja sih? Ada berapa sesi sih? Ngebosenin apa enggak sih? Karena dari saya sendiri sih, aduh pasti bete banget itu ngomong yang menakutkan ketika ada pelatihan. Terus ngelihat pembicaranya pakai kacamata, udah serius banget ini pasti. Kira-kira ada berapa sesi dan sesinya apa aja kira-kira Mas Diji? Iya, baik Bos. Oke, Sobat Makijar, di pelatihan nanti dengan lintas media ini adalah sangat berbeda dengan pelatihan karena saya itu pelatihan saya itu adalah selalu berinovasi. Bagaimana caranya agar konsep kelas itu kelas yang tidak menjenuhkan. Jadi kelas ini kelas benar-benar happy, kelas ini benar-benar kelas yang bukan seperti kelas itu sedang menulis. Jadi kelas pelatihan seperti anak-anak TK yang dia bernyanyi, dia menari, dan sebagainya itu dia happy fun. Nah, apa aja sih tentang rangkaian acaranya itu, tentang sudut acaranya? Jadi pertama itu yang intinya adalah biasanya saya itu selalu mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Karena punya pengalaman boros, saya ini udah sekian puluh tahun baru nyanyi Indonesia rame-rame lagi. Membangkitkan kembali kangen ya, karena masa-masa sekolah doang gitu.
waktunya nggak ada lagi gitu kan. Betul. Kecuali profesi guru mungkin masih ada macam PNS ya, guru. Kalau ibu-ibu yang tukang di dapur, lagi kalau berbahan. Jadi itu banyak sekali. Mas DJ saya kok jadi teringat waktu saya dulu sekolah, katanya ini kenangan yang luar biasa, itu bisa dibagikan di hari itu. Jadi intinya itu golden age, akhirnya mengembalikan lagi masa-masanya dia semangat menyanyikan desa raya, dibagikan kembali dari kelas itu. Nah itu pertanyaan desa raya. Yang kedua jelas tentang pemateri itu siapa dan sebagainya. Nah sesi inti yang pertama adalah motivasi menulis. Kenapa saya bagikan motivasinya? Karena agar dia itu tidak memandang menjadi momok, menjadi ketakutan suku. Ih ngerinya latihan menulis ini jangan orang-orang yang serius kita bikin horor dan sebagainya. Nah ini manfaat dari itu membagikan tentang motivasi menulis. Nah yang keduanya setelah dimotivasi menulisnya itu baru ke brainwash, itu hypnobreathing, jadi mencuci otak. Nah cuci otak ini ada bukan jadi hilang ingatan, jadi siapa saya siapa kamu jadi mencuci otak ini ada dibuang hal-hal negatifnya. Misalkan kalau di tulis itu harus bahasanya indah, harus membaca buku sehari 5 judul. Nah ini yang harus kita brainwash. Ya kita mulai memasukkan data-data baru pada pineal body, itu otak belakang itu kita masukkan ke alam bawah sadar ya, sehingga menulis itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Nah terus sudah masuk nih kepada hypnobreathing. Nah baru masuk pada sesi teori menulis. Nah teori baru diulang tentang masalah dasar. Ambil contoh misalkan aku bangun pagi, setelah itu aku mandi, setelah itu aku sarapan, setelah itu aku pakai sepatu dan aku pergi ke sekolah. Nah ini adalah kalimat tidak efektif. Oh kayak gitu ya, jadi ya itu namanya kalimat tidak efektif. Ubahlah menjadi SPO. Subjek, predikat, objek dan keterangan. Buanglah kata akunya, jadi cukup satu aku mewakili semua kegiatan aktivitas. Gitu ya. Karena banyak aku banyak kalau menulis itu. Nah ini nanti kita akan belajar tuh tentang teori seperti itu. Nah sudah teori ini, ya sudah teori belum belajar dirinya langsung pada coaching. Nah, coaching ini yang paling kita memberikan suatu sharing. Misalkan terus punya kendala apa dalam kesehatan? Oh saya suka pening itu ketika apa? Ketika dompet kosong. Jadi kita gali lah itu di coaching tersebut. Nah tapi ketika menurut pening enggak, kenapa enggak pening? Karena punya gambaran bakal jadi reality. Nah itu ya seger lagi. Oh merah lagi gitu ya, tadinya aku jadi merah lagi. Langsung berdiri ayo gitu ya. Jadi coaching itu nanti setelah coaching itu kita baru start editing. Jadi kita bedah karya istilahnya. Jadi coba kalian bacakan, nanti kita oh ini karyanya tidak efektif gitu. Nah itu bagian editor nanti kita akan belajar juga mengedit sedikit seperti itu. Setelah berberes, nah baru kita jadikan diterbitkan satu hari itu menjadi karya itu. Dan mereka pulang tuh ibaratnya tuh udah punya hasil karya yang diterbitkan ya. Dan selingannya pas setiap sesi berakhir diseling dengan kita ada tarian, kita ada nonton video, kita ada game, kita bagi-bagi hadiah. Berapa kali? Itu bisa sampai 5 kali gitu. Oh, Masya Allah. Ganti sesi ada lagi ini tentang video, tentang game dan sebagainya. Ganti sesi itu seperti itu. Setiap ganti sesi diselingi dengan fun, dengan game dan sebagainya, dan bagi hadiah. Jadi nggak monoton, nggak serius-serius banget. Berarti ini benar-benar membuka wawasan buat saya pribadi dan juga sobat Makicar bahwa pelatihan ini tidak membosankan seperti apa yang teman-teman pikirkan, karena banyak games, nanti ada giveaway-nya juga, ada juga banyak banget nanti ada sharing-sharingnya juga, suatu hal yang tidak membosankan karena ketika sharing itu kan akan lebih hidup ya, suasananya juga lebih hidup lagi. Kalau misalnya untuk hasil karya yang besok pelatihan itu apakah bentuknya novel atau bentuknya menulis yang lain? Baik terus, Sobat Makicar, untuk tanggal di Februari kita akan pelatihan itu adalah 3 dasar menulis.
Ya, apa aja jenis tulis itu? Yang pertama adalah jelas fiksi, biasa ibu fiksi ya, lebih familiar. Apa itu fiksi? Fiksi itu biasa hayalan, mimpi-mimpi. Nah, yang keduanya kita akan bahas tentang masalah non fiksi. Apa non fiksi? Non fiksi adalah sesuatu tulisnya ada data dan fakta. Misalkan ibu-ibu ini pernah membaca buku-buku masak. Nah, itu maksudnya pada non fiksi. Dia ada datanya, ada faktanya dan sebagainya. Atau ibu-ibu tentang reparasi elektronik, misalkan itu masuk pada non fiksi. Nah, yang ketiganya ada tentang faksi, Bros, yang akan kita bahas. Faksi itu apa? Faksi itu tentang ibu mungkin pernah baca buku atau lihat film Habibie dan Ainun, nah ya, tentang Soekarno, tentang lain sebagainya, banyak yang sudah beredar di pasaran. Nah, 3 dasar ini yang akan kita pelajari dasar-dasarnya. Nah, nanti Sobat Magister menentukan, makanya saya lebih condong pada fiksi. Nah, nanti kita ada coaching, nanti di coaching di sana. Dari mana sih step-step untuk mempelajari fiksi? Yang condong pada non fiksi kita pun akan kasih coaching juga. Gitu. Dan yang pada faksi itu sama, harus kita coaching. Jadi kita di sini belajar fiksi itu benar-benar pendekatan secara personal. Bahkan sisi emosional penulis itu digali dulu. Dia ada masalah apa dan sebagainya. Sini meluapkan emosinya, bukan cara membanting-banting barang, ya, tapi dengan cara menuliskannya melalui sebuah media. Gitu, Bros. Soal tiga jenis tulisannya akan kita bahas. Apa aja sih yang bisa ikut di pelatihan tersebut dari usia berapa sampai dengan usia berapa? Dari pertama kali mengadakan pelatihan itu, ini ajaib sekali. Dulu saya pernah nolak ada anak-anak ikut pelatihan karena usianya itu kalau kelas 3 SD itu berarti sekitar 9 tahun 10 tahun ya sekitar usia itu. Ternyata orang tua ini benar-benar dia memaksa anaknya untuk bisa nulis karena dia pengen itu anaknya punya karya dan seperti ada di KPK kecil-kecil punya karya dan sebagainya. Itu banyak tuh. Nah, dia pengen tulis seperti itu. Hanya saya libatkan di sana. Ternyata anak ini subhanallah begitu dia menulis jam 9 pelatihan, terus motivasi dan sebagainya, terus praktik itu di jam 2 sampai selesai, ternyata dia terbit juga bukunya. Bros. Jadi usia berapa? Nah, usianya adalah kalau saya sarankan kelas 4 SD, Bros. 4 SD itu sudah mulai dilibatkan, sudah mulai bisa untuk ikut menulis. Sampai berapa usianya? Sampai dia pikun. Sebelum dia pikun itu masih bisa untuk menulis. Karena juga benar sekali. Karena menulis itu adalah untuk materi secara untuk kepikunan. Untuk kecerdasan, untuk kepikunan, untuk penyakit-penyakit dan sebagainya itu nanti kita akan bahas di sana apa sih manfaat dari menulis tersebut. Kira-kira apa aja nih dari keuntungan dari penulis atau pelatihan menulis yang akan kita lakukan? Iya, baik. Jadi Sobat Magister, apa sih keuntungan dari menulis ya, seorang penulis? Yang saya rasakan, teman-teman yang sudah rasakan sudah sekali. Yang pertama, terkenal itu jelas. Yang tadi dia tidak mampu atau tidak sanggup untuk berbicara depan umum, setelah jadi penulis mau tidak mau diundang untuk bedah buku dan sebagainya. Terkenal tuh akhirnya kan. Iya, sekolah itu diundang banyak teman-teman yang sudah ikut pelatihan dengan saya dan akhirnya dia punya buku, akhirnya diundang lah. Pertama sekolahnya dia dulu yang undang gitu ya. Tolong bedah bukunya di sekolah kami dan akhirnya merembet tuh bedah buku namanya yang pertama dia terkenal. Yang kedua adalah dia punya nama beken. Nama beken Bros. Jadi nama beken tadi dia misalkan namanya itu ambil contoh nama lengkapnya misalkan siapa gitu. Nanti ketika sudah jadi penulis dia akan punya nama beken tersendiri. Nama pena namanya. Nah ini dia akan terkenal juga di nama pena dia. Nama-nama sebutan yang itu orang menyebut dia itu familiar dengan nama pennya dia. Gitu. Jadi pertama itu akan menjadi viral terkenal, yang kedua menjadi punya nama keren, nama beken. Yang ketiganya adalah jelas itu membuka teman sebanyak-banyaknya. Karena penulis pasti akan banyak teman. Dan siap-siap aja nih sobat Magister nanti akan punya fans baru nih, ada yang dari email, ada dari WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram, Facebook dan sebagainya. Luar biasa kan? Jadi ini akan mendapat teman baru.
korespondensi itu sangat luar biasa, ada mengapresiasi, ada yang memuji, ada banyak. Nah yang keempatnya adalah passive income. Yang tadinya ininya dompet sobat Magister itu golok semua, tersenyum semua nanti ini nanti tersenyum semua isinya itu benar. Apa ada gambar golok yang tadi dibuka golok semua nanti bapak tersenyum semua, warna merah semua. Bahagia. Bahagia jadi makan bahagia itu luar biasa. Nah terus yang selanjutnya adalah selain dari keempat ini, nah jadi dia itu jodoh itu akan terjadi karena komunitas saya itu banyak sekali yang nikah satu komunitasnya. Nah, yang lagi dari jodoh punya passion yang sama, kegemaran yang sama, hobi yang sama, akhirnya punya kesibukan yang sama dengan cara menulis. Akhirnya kita udah ini simetri nih, udah ini udah klik nih, ayo. Nah banyak itu seperti itu. Akhirnya jadi undang para penulis juga teman-temannya ini. Nah, itu luar biasa. Jadi untungnya seperti itu. Dia bisa terkenal, dia punya nama keren yang beken, dia punya passive income, dia juga punya fans baru di berbagai macam media sosial. Nah dia juga akan mendapatkan jodoh. Kemudian kalau sudah jodoh, ya silakan berjodoh lagi. Bukan berjodoh dengan orangnya, tapi dengan rezekinya kan melimpah lagi. Itu kan luar biasa ya bos ya. Nah, kalau misalkan untuk manfaat gabung dengan kita nih setelah mengikuti pelatihan, setelah mengenal Mas DJ sebagai penulis, itu manfaatnya apa aja kira-kira nih? Luar biasa nih bos. Jadi Lead Art ini memberikan suatu fasilitas, manfaat sangat super komplit. Jadi sobat Magister ketika masuk saja 500 jadi 300, ya kan? Dari segini jadi segini, wah ini luar biasa. 500.000 cuma bayar 300, dan kalau berdua 1 juta jadi 500. Luar biasa, ini sesuatu yang silakan cari deh gitu kan. Paling bayar segitu biasanya 2 jam, gitu. Itu berapa jam kebayang nggak? Seharian full di sini, kita fun di sini, kita makan, kita ngopi dan sebagainya, itu pasti sangat luar biasa. Manfaat lainnya, ketika sobat Magister sudah nanti gabung nih ke pelatihan, itu otomatis sudah tercatat sebagai membernya Lead Art itu komunitas kita sendiri. Apa manfaatnya? Manfaatnya setelah itu nanti sudah tercatat sebagai member. Itu pertama nih, jelas ini konsultasinya gratis seumur hidup. Ini konsultasi seumur hidup bros. Jadi nggak ada lagi dicas sejam sekian ratus ribu, misalnya ada, itu udah tanpa batas lah itu. Soalnya ini luar biasa. Terus yang kedua nih, manfaat setelah digabung di kita, nanti kita udah punya kartu multi diskon. Nah, jadi sobat kita lihat mantan di sini. Nah ini nanti salah satunya adalah menjadikan suatu diskon. Jadi kita pilih, waduh uang saya cuma sekian, tapi kamu punya kartu nih ya, alhamdulillah dapat diskon. Itu luar biasa. Jadi dapat dengan manfaat itu dan dapat diskon. Nah, yang ketiganya itu adalah ketika sudah gabung di sini di komunitas Lead Art Media ini, Anda akan menjadi orang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di sini tuntut Anda itu berkarya setiap tahun itu, yang tadinya proyokan atau lobby nulisnya jadi 1 orang sama buku. Nah ini nanti kita ada, misalkan per 6 bulan, per 1 tahun, jadi tidak produktif menghasilkan. Kalau sudah produktif, otomatis dompet juga akan produktif. Gitu kan, yang tadi tipis-tipis sekarang tebal-tebal deh, gitu kan. Senyum isinya ya. Iya itu akan terjadi kan. Nah sekarang apa? Karena dari komunitas kita akan pantau sebenarnya. Nah manfaat lainnya terus nih yang tidak ada di komunitas lain. Setelah masuk ke sini kita ada TOT, training of trainer. Jadi kita kasih ilmunya, agar dia itu selain jadi penulis, dia juga dipanggil kemana-mana untuk membedah buku dan sebagainya. Nah kita bekali lah mereka itu dengan pelatihan public speaking-nya ada, pembekalan tentang ilmu penulisan juga ada. Nah dia berkesempatan menjadi trainingnya Lead Art Media. Ini luar biasa. Tanpa seleksi loh. Iya luar biasa. Ya ada lah, silakan cari komunitas di luar sana, nggak akan ada. Jadi itu baru beberapa manfaat yang hanya sebagian, tapi udah luar biasa. Belum lagi manfaat yang banyak. Makanya sobat Magister silakan ikuti di pelatihan yang akan diadakan oleh Lead Art Media ini. Insya Allah akan memberikan suatu manfaat sangat banyak sekali. Jadi pasca pelatihan itu bukan kita langsung down mau menulis apa, tapi tidak semakin terpacu terus dan terpacu. Karena nanti ada pertemuan betul sekali. karena terbentuknya komunitas Lead Art Media. Sobat Magister, selanjutnya mungkin saya mau tanya dulu nih, Mas DJ. Kan training kita besok ini
pelatihan kita besok ini tuh kita offline ya di Kalimantan. Nah, kalau misalkan untuk training online nih, kira-kira bagi teman-teman yang ada di luar kota, di Bali, karena kita juga punya teman banyak di Bali, di Surabaya dan lain-lain. Mungkin ada juga nanti ada yang mau ke Malaysia, ke Singapura, atau bahasanya yang istilahnya tuh masih bisa menggunakan bahasa Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan karena kami juga punya teman banyak banget di Timor Leste dan mereka juga masih menggunakan bahasa Indonesia, karena teman-teman Timor Leste juga itu banyak yang kuliahnya di daerah Jawa, Bali, dan Bandung juga. Gitu Mas. Kira-kira bisa nggak nih training online? Apa sih yang bisa buat sobat marketer? Mantap banget nih, luar biasa. Insya Allah beres ya. Jadi saya selama pandemi ini mengadakan ininya online, pelatihannya online. Tetap diterbitkan. Terbitkan juga. Saya itu tahun 2020 itu online khusus para TKW. Ada yang dari Arab, ada yang dari Qatar, ada yang dari Malaysia, Singapura, semua TKW. Dan itu diikuti oleh sekitar 130 peserta. Jadi saya 130 secara serempak. Nah besok pagi karena dua sesi ya, jadi besok pagi baru dipecah. Jadi pertama kenalan dulu itu tentang tentang menulis itu seperti sehingga mereka ini perlu di brainwash dulu otaknya. Jadi jangan sampai mereka usahakan jadi pembantu di sini, masa sambil nulis dan sebagainya. Nah ini harus dihilangkan. Menulis itu bisa sambil menyapu, bisa sambil segala macam tuh bisa. Nah, jadi bisa salah satunya. Nah terus saya pernah mengadakan di orang Singapura yang mengadakan sendiri itu menulis online juga. Saya pemateri di sana dan diterbitkan juga sama. Ya udah sering beberapa dengan orang luar negeri. Kalau di Indonesia mungkin udah sering ya dengan berbagai macam, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, dari Lombok, dari mana itu banyak. Tapi untuk luar negeri kita sudah beberapa kali mengadakan online bisa guys. Dan itu alhamdulillah sudah diterbitkan karya-karya. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita ketemu dengan Mas DJ sampai di sini dulu karena nanti ada episode selanjutnya dan berikutnya akan ada lagi kisah-kisah menarik dari Mas DJ sendiri, karena hari ini kita kan belum membahas dalam tentang Mas DJ. Dan jangan lupa sekali lagi jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa komen ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Mas DJ, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan. Amin. Dan kesempatan kita bisa bekerja sama dan lebih berkah lagi. Oke, kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.